Haleluya, saya yakin kita semua diberkati oleh Tuhan. Kita akan memulaikan ibadah pagi hari ini, kita berdoa. Bapa yang dalam surga, Bapa yang kami panggil dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur buat penyertaan Tuhan bagi kami. Sebentar kami akan memulaikan ibadah, Tuhan memberkati dari awal sampai pada selesainya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin. Kita akan nyanyikan pujian yang berkata, Yesus Kristus Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan, puji Tuhan. Haleluya, haleluya. Oh, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih. Ku pandang kemuliaan-Mu, Imam besar Maha Agung. Kaulah pemilik hidupku, Yesus Kristus Tuhan. Sujud di depan takhta-Mu, taklukkan seluruh hidupku. Dalam tangan-Mu penuh, Yesus Kristus Tuhan. Tiada satupun yang luput dari karya kasih. Mulia-mulia bagiku segala pujian, hormat kemuliaan. Engkau Tuhan ku tinggikan, Dia bangkit dan menang, Yesus Kristus Tuhan. Raja mulia dan luhur, korban bagimu. Selamatkan jiwaku. Sujud di depan takhta-Mu, taklukkan seluruh hidupku. Dalam tangan-Mu penuh, Yesus Kristus Tuhan. Tiada satupun yang luput dari karya kasih. Mulia-mulia bagiku segala pujian, hormat kemuliaan. Engkau Tuhan ku tinggikan, Dia bangkit dan menang, Yesus Kristus Tuhan. Raja mulia dan luhur, berkorban bagimu. Selamatkan jiwaku. Haleluya, pujian kata Tuhan. Kita akan nyanyikan pujian yang berkata, ada satu sobatku yang setia. Haleluya, haleluya. Glory bagi nama Yesus, haleluya. Amin, haleluya.
Mari kita sama-sama berdoa untuk mendengarkan firman Tuhan. Kami datang kepadamu Tuhan, kami rindu hadirat-Mu, kami rindu lawatan Tuhan. Jamah kami dengan kuasa firman-Mu. Kami berdoa demi nama Yesus. Haleluya. Amin. Selamat jumpa kembali dalam ibadah pagi hari ini. Semua hanya oleh anugerah Tuhan. Saat ini dunia diperhadapkan dengan situasi yang sama, persoalan yang sama. Itu sebabnya umat manusia berusaha untuk mendapatkan satu formula yang dapat menjadi andalan atau yang akan dijadikan sebagai penangkal dari persoalan yang sedang dihadapi. Bangsa-bangsa dengan segala upaya menghabiskan dana yang besar, memerangi, mencoba melewati badai yang hebat ini, mengharapkan ada satu solusi yang tepat, ada satu jawaban yang ada dalam setiap umat manusia. Kiranya tantangan badai virus yang ganas ini segera berakhir. Itu sebabnya kembali kita berkumpul di mana jawaban yang sesungguhnya hanya kita dapatkan di dalam Tuhan. Karena Tuhan berfirman, manusia berusaha mencari, manusia berusaha mendapatkan jawaban-jawaban. Di luar Tuhan tidak ada jawaban yang abadi. Kita bersyukur dan kita berterima kasih setiap saat karena kita punya keyakinan di dalam Yesus. Dia adalah jawaban bagi saudara dan saya. Saya mengajak saudara membuka firman Tuhan yang terdapat di dalam kitab Yesaya pasal 30 ayat ke-18. Yesaya pasal 30 ayat 18, firman Tuhan yang kita baca berbunyi demikian. Sebab itu Tuhan menantikan saatnya, hendak menunjukkan kasih-Nya kepada kamu. Sebab itu Ia bangkit, hendak menyayangi kamu. Sebab Tuhan adalah Allah yang adil. Berbahagialah semua orang yang menanti-nantikan Dia. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, firman Tuhan yang kita dengar adalah satu jawaban untuk umat manusia di saat manusia merasa berada dalam kegagalan, berada dalam ketakutan, berada dalam keputusasaan, karena sampai saat ini dunia belum mendapatkan satu penangkal yang tepat untuk memutus, mengalahkan
dan mematikan tantangan yang ada di depan kita. Saat ini kita mendengar Tuhan berfirman, Tuhan bangkit, Tuhan mendengar, Tuhan melihat. Alasan di mana Tuhan bangkit, alasan di mana Tuhan mendengar, dan Tuhan segera memberikan jawaban, karena manusia menyadari akan keterbatasan. Manusia berada dalam satu dimensi batas dari kemampuan. Kemudian mereka menyadari ada satu yang berkuasa, ada satu yang mampu memberikan jalan keluar, ada satu yang mampu mengubah kondisi yang gelap menjadi terang. Adalah kehadiran Yesus. Dia bangkit dari kematian. Dia mengalahkan kuasa gelap, dia mengalahkan kuasa dosa, dia mengalahkan sakit penyakit dan berbagai persoalan yang dihadapi oleh manusia. Di saat manusia tidak mampu keluar dari benteng, keluar dari pagar dan rantai kegelapan, Yesus Juru Selamat bangkit. Dia datang mendapatkan saudara dan saya. Ayat ini berkata, Tuhan menanti-nantikan umat manusia menyadari yang mampu menolong hanyalah Tuhan. Di saat umat manusia memandang Tuhan dan mengandalkan Tuhan, maka Tuhan hadir. Dia datang memberikan jalan kelepasan bagi umat manusia. Dan dalam ayat ini Tuhan katakan, di saat Tuhan bangkit karena menyayangi umat manusia, Dia bangkit menyayangi saudara dan saya. Tuhan adalah Allah yang adil. Tuhan adalah Allah yang memperhitungkan setiap jerih payah saudara di dalam Tuhan. Tuhan adalah adil yang memperhitungkan kesetiaan saudara, pengorbanan hidup saudara, iman saudara. Ini alasan di mana Tuhan datang di depan saudara, di hadapan saudara. Dan ayat ini kemudian berkata, Dia memberikan kebahagiaan bagi semua orang. Dia memberikan kebahagiaan kepada semua orang yang menanti-nantikan Tuhan. Saat saudara dan saya berkumpul, saudara duduk di rumah masing-masing, saudara ada di tempat pekerjaan, saudara dan saya sedang bersekutu, kita memuji Tuhan, kita mengagungkan kebesaran Tuhan, dan kita menanti-nantikan kehadiran Tuhan dengan membawa jawaban-jawaban di dalam hidup saudara dan saya. Kita imani di mana saudara berada, di mana saudara duduk, Tuhan datang, Tuhan melihat, Tuhan mengerti, dan Tuhan, Dia datang sebagai jawaban dari penantian saudara dan saya. Dia datang akan mengubah hidup kita. Dia datang akan memberikan kebahagiaan di dalam hidup anak-anak Tuhan. Sungguh pun badai
di depan kita masih menghadang kita, dengan Tuhan, bersama Tuhan, kita mampu, kita sanggup, kita dapat melewati dan mengatasi tantangan-tantangan ke depan. Kita berterima kasih karena Tuhan berkata Dia yang mengambil inisiatif. Dia datang kepada saudara dan saya. Dia tidak melihat terkadang hidup kita acuh tak acuh kepada Tuhan. Dia tidak mencatat atau mengingat waktu-waktu yang lalu mungkin kita banyak mengabaikan ibadah dan tidak dekat dengan Tuhan. Tapi hari-hari ini, di saat kita melihat hanya Tuhan yang mampu mengubah kondisi hidup di depan kita, kondisi pekerjaan saudara, dan berbagai tantangan kita datang kepada Tuhan, kita mencari Tuhan, dan kita mohon belas kasihan Tuhan. Saudara, mari kita perhatikan selanjutnya, karena Tuhan berkata, berbahagia orang yang menantikan Dia, karena Dia datang sebagai jawaban. Kenapa Dia datang kepada saudara dan saya? Tadi saya katakan alasan pertama, di saat umat manusia menyadari hanya Tuhan yang mampu menolong umat manusia, hanya Tuhan yang mampu menyelamatkan bumi ini, hanya Tuhan yang mampu mengalahkan virus yang ganas yang menjadi ketakutan bagi umat manusia. Dia datang memperlihatkan kepada saudara betapa hebatnya Allah, betapa luar biasanya kasih Tuhan bagi orang-orang yang mengandalkan Tuhan. Dan Tuhan mau mengajar. Terkadang Tuhan izinkan suatu proses di dalam hidup kita, dan seringkali kita dengar lewat firman Allah, tantangan yang berat ini bukanlah akhir. Tantangan di depan kita adalah awal. Tujuannya supaya setiap kita yang mengimani Tuhan selalu mengandalkan Tuhan, selalu berharap kepada Tuhan, supaya kita dapat melewati tantangan-tantangan yang besar apapun di hadapan kita. Tuhan mampu, Tuhan sanggup menolong saudara dan saya. Di dalam firman Tuhan Yesaya 43 ayat 1 sampai 2, firman Tuhan berbunyi demikian. Tetapi sekarang beginilah firman Tuhan yang menciptakan engkau, hai Yakub, yang membentuk engkau, hai Israel. Janganlah takut, sebab aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namamu. Engkau ini kepunyaanku. Saudara perhatikan betapa Allah memperhatikan saudara dan saya. Karena Tuhan katakan, aku yang menciptakan engkau. Dengan kata lain, kita adalah miliknya Tuhan, ciptaan Tuhan. Adalah anak-anak tebusannya, adalah umat-umat tebusan Tuhan. Dan segala sesuatu yang ada di hadapan kita adalah ciptaan Tuhan. Ayat ini berkata, aku telah menebus engkau. Kita sudah menjadi milik Tuhan, ditebus dari genggaman tangan kuasa gelap, ditebus dan dibebaskan Tuhan dari rantai kegelapan, rantai dosa, rantai tekanan hidup, rantai persoalan-persoalan hidup, rantai ketakutan, kegelisahan, dilepaskan oleh Tuhan, ditebus oleh Tuhan. Itu sebabnya Dia datang sebagai penebus. Dia datang mendapatkan saudara dan saya
dan kembali dengan firman-Nya meneguhkan engkau supaya kita jangan takut. Tuhan mengajar kita, percayalah kepada Tuhan, percayalah kepada Yesus, jangan beri hatimu takut dan terharu. Percaya kepada Tuhan, Dia mampu menghentikan persoalan sehebat apapun di depan saudara dan saya, di depan bangsa kita. Asalkan kita lari kepada Tuhan, lari datang kepada Tuhan, kita mendapatkan Tuhan karena Dia adalah juru selamat. Ayat ini kemudian berkata, karena Dia memanggil kita, Dia menebus kita. Kemudian Tuhan katakan, kita ini adalah kepunyaan Tuhan, milik Tuhan. Dan Dia tidak akan izinkan satu percobaan, satu persoalan akan menenggelamkan hidup saudara, iman saudara. Itu sebabnya tetap mendengar Tuhan, tetap melihat Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari, selalu berjalan dengan Tuhan. Kemudian kita melihat ayat berikut berkata, apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau. Atau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan, dan nyala api tidak akan membakar engkau. Kita sedang berada dalam satu perjalanan, seperti sedang melalui air yang arusnya sangat keras. Ada begitu banyak orang hanyut, terbawa, tenggelam. Tapi Tuhan berkata, engkau menyeberang air, engkau melewati sungai-sungai, engkau melewati api di depan perjalanan hidupmu. Engkau tidak akan hanyut, engkau tidak akan tenggelam, engkau tidak akan terbakar. Kita melihat bangsa Israel, mereka oleh tangan Tuhan, karena mereka merendahkan diri kepada Tuhan, mencari Tuhan. Dalam ayat pasal-pasal pertama dalam kitab Keluaran berkata, mereka berseru dan dengan nyaring mencari Tuhan, suara mereka menangis meratap. Maka Tuhan datang, memperhatikan, mendengar, dan melepaskan mereka. Mereka keluar, berjalan di air yang tidak mungkin mereka lewati. Dan di sini firman Allah digenapkan, mereka tidak tenggelam, mereka tidak hanyut di bawah arus yang keras, karena Tuhan yang membimbing mereka, karena Tuhan ada di depan mereka, karena Tuhan mengawali perjalanan mereka. Tuhan mampu mengubah laut menjadi jalan. Saudara, Tuhan juga berfirman di saat Sadrak, Mesak, Abednego, karena imannya kepada Tuhan, mereka berada di dalam api yang panas. Dan kedua hal ini berbicara tantangan persoalan yang begitu hebat kita hadapi, yang sedang kita hadapi. Ada begitu banyak orang yang kemudian kehidupannya hangus, kehidupan rohaninya, harapannya, perjalanan hidupnya tidak berdaya. Ada begitu banyak orang yang kemudian tenggelam, tidak dapat melanjutkan hidupnya. Tapi bersyukur, saudara dan saya, Tuhan berikan kesempatan hidup menikmati, melihat lawatan Tuhan. Karena saudara dan saya dalam ayat-ayat awal menanti-nantikan Tuhan. Tuhan juga sedang menanti-nantikan untuk segera mewujudkan, menyatakan penyertaannya, kasih sayangnya, pembelaan Tuhan untuk saudara dan saya. Saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Yesus Tuhan, mengapa Tuhan datang dan memberikan suatu penyertaan yang luar biasa? Dan
ayat-ayat yang saudara dengar, firman Tuhan yang kita dengar, bukan hanya merupakan janji, tapi firman Tuhan yang kita dengar adalah merupakan kenyataan hidup bagi saudara dan saya. Kenyataan hidup bagi saudara dan saya, yaitu kehadiran Tuhan memberikan kekuatan, memberikan spirit dan semangat hidup untuk terus berjalan mengimani Tuhan, karena Tuhan berkata kita tidak akan dihanguskan dengan pencobaan yang seganas apapun. Kita tidak akan hanyut dan tenggelam dalam perjalanan hari-hari ke depan. Saudara, alasannya adalah di dalam Yesaya 43 ayat 4. Firman Tuhan berkata, oleh karena engkau berharga di mataku. Saudara dan saya di hadapan Tuhan berharga. Kata berharga mahal. Karena saudara sudah ditebus menjadi anak-anak tebusannya, menjadi keluarga Tuhan, dibayar dengan hidup Allah. Dan saudara dan saya mengimani Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tuhan katakan hidup saudara mahal. Kalimat ini kemudian berkata mahal dan mulia di hadapan Tuhan. Dan aku ini mengasihi engkau. Bukan hanya mahal di hadapan Tuhan, berharga di hadapan Tuhan, tetapi dalam ayat ini juga Tuhan berkata, aku mengasihi engkau. Tuhan berkata, akhir zaman kasih akan tawar. Orang akan mementingkan dirinya sendiri. Orang akan hidup jauh dari Tuhan. Tidak mengindahkan persekutuan dengan Tuhan. Tapi berbeda dengan saudara dan saya. Kita adalah orang-orang yang selalu menanti-nantikan Tuhan. Itu sebabnya Tuhan berkata, saudara dan saya mahal di hadapan Tuhan, berharga di hadapan Tuhan, mulia di hadapan Tuhan. Itu sebabnya Tuhan juga berkata, aku mengasihi engkau, maka aku memberikan manusia sebagai ganti. Manusia berbicara, Allah yang menjadi manusia. Dia memberikan hidupnya sebagai manusia yang mengerti keadaan kita. Dia mengerti perjalanan hidup kita. Dia adalah Yesus sebagai manusia. Dia mati, tersalib dan bangkit. Dia menggantikan kondisi hidup kita. Dia menggantikan persoalan kita. Dia memberi kemenangan kepada saudara dan saya. Puji Tuhan, haleluya. Karena saudara dan saya berharga. Dia memberikan hidupnya. Dia selalu ada di depan saudara dan saya. Dia selalu mengawali saudara dan saya. Kemudian kita melihat ayat ini. Dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. Bangsa-bangsa berbicara, tidak ada yang dapat menyamai kasih Tuhan, pengorbanan Tuhan. Tuhan berkata, apalah artinya seorang manusia memiliki harta benda, memiliki segala yang ada di muka bumi ini, tetapi jiwanya binasa. Saudara, ayat ini kemudian menjanjikan kepada anak-anak Tuhan. Dia menyediakan dimanapun saudara berada, dimanapun saudara beraktivitas, dimanapun kita sedang mendengar firman dan sedang terisolasi. Tuhan berkata, Dia datang, Dia memberikan hidupnya dimanapun kita berada. Dalam ayat ini berkata, dan sebagai ganti dari bangsa-bangsa. Bangsa-bangsa mencari dan berusaha mendapatkan jalan keluar, berusaha mendapatkan jalan keselamatan, terlepas dari ketakutan, terlepas dari persoalan
virus yang ganas ini. Yesus datang bagi saudara. Yesus datang bagi dunia. Tidak ada jalan lain untuk melihat pertolongan, untuk bisa memenangkan dan memutus semua ketakutan ini selain datang kepada Tuhan Yesus. Maka hidup kita akan berubah. Jalan hidup kita akan melihat jalan terang yang luar biasa. Saudara, di dalam kitab Injil Markus pasal yang kelima ayat 27, firman Tuhan berkata, ada seorang anak Tuhan, dia sudah mendengar Tuhan, dia mendengar Yesus. Kemudian ayat berikut berkata, dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Maka di tengah-tengah orang banyak itu, ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Ada seorang dalam ayat-ayat sebelumnya, seorang yang mengalami sakit, seorang yang sedang berada dalam satu persoalan yang hebat, tekanan hidup yang hebat. Dia tersisihkan. Firman Tuhan berkata, selama 12 tahun dia berusaha dengan kekayaan yang ada, dengan usaha berobat, mencari keselamatan. Tapi firman Tuhan berkata, bukan bertambah sembuh, tetapi semakin parah, dan dia menghabiskan semua kekayaannya. Hidupnya sedang terpuruk, kesehatannya tidak dapat memberikan jaminan untuk bisa dia berdiri, berjalan. Tapi saudara perhatikan, di dalam ayat berikut, ayat 28, firman Tuhan berkata, dia punya keyakinan iman yang kokoh, dia punya keyakinan iman yang kuat, karena dia sudah mendengar Yesus adalah juru selamat. Dia tahu hanya Yesus yang sanggup menolong dia. Dia berkata, asal ku jamah dia, asal ku jamah jubah Yesus, aku sembuh. Saudara, sebelum dia mengambil langkah mencari Tuhan, tema kita adalah carilah Tuhan. Saudara perhatikan, dia berada dalam kondisi yang sangat menyakitkan. Dia mengalami penyakit dengan setiap hari darahnya berkurang. Tidak ada yang dapat menolong, memberikan transfusi darah sehingga ada harapan. Dalam keadaan yang lemah, dalam keadaan yang tidak berdaya, dia mengambil satu langkah iman. Dia berkata, asal ku jamah. Saudara, dia tidak membayangkan hal yang besar-besar bertemu dengan Yesus, tapi imannya, dia mempunyai iman yang bulat. Asal ku jamah Yesus. Dan saudara perhatikan dalam ayat ini, kalau aku jamah, aku akan sembuh. Kata sembuh berarti akan mengalami satu hidup yang berbeda, akan mengalami mujizat Tuhan dalam kesehatan, dalam membangun keluarga, dalam ekonomi, dan jalan hidup. Asal ku jamah, firman Tuhan berkata, aku akan sembuh. Nah, untuk mendapatkan wujud iman ini,
kenyataan imannya ini, maka dia melawan ketakutan, dia melawan kelemahan, dia melawan kelesuhan, dia melawan fisik yang tidak berdaya. Dia berusaha bangkit, dia berusaha bangun. Saudara, mungkin di rumah ada pergumulan-pergumulan yang berat, hanya bisa menangis di kamar, di pojok-pojok rumah saudara, karena diperhadapkan dengan kondisi di depan yang tidak menentu. Tuhan datang akan mengubah jalan hidup saudara dan saya dengan iman. Tuhan berkata, dia bangun, dia bangkit, dia berusaha dengan kekuatan yang ada, dengan satu tekad iman, asal ku jamah dia. Ada tantangan untuk datang kepada Tuhan, ada tantangan untuk beribadah, tetapi tetap mencari Tuhan. Ayat berikut berkata, ayat 29, di saat ia menjamah Yesus, ayat 29 berkata, kita baca di dalam kitab Injil Yohanes ini, seketika itu juga berhentilah pendarahannya, dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Dia sembuh. Di saat dia jamah, ada satu tindakan, keluar, bangkit, datang mencari Tuhan, datang beribadah, datang mendengar Tuhan. Lewat ibadah di tempat kita yang terpisah-pisah karena kondisi yang tidak memungkinkan kita berada di dalam gereja dan rumah Tuhan. Tapi Tuhan datang mendapatkan saudara. Dia sedang berjalan mendapatkan saudara. Dia sedang memberikan hidup dan prioritas untuk saudara dan saya. Dan dia melihat usaha, iman, pengorbanan dan cinta dari wanita ini, dijadikan Tuhan sebagai alasan untuk melakukan sesuatu di dalam hidupnya. Ayat berikut saudara kita perhatikan, ayat 30. Firman Tuhan berkata, pada ketika itu juga Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar darinya. Pada waktu wanita ini menjamah dalam keadaan yang sangat lemah, tidak berdaya, berjalan jatuh bangun, dia datang mendapatkan Yesus. Di saat dia menjamah Yesus, orang-orang di sekitarnya menganggap hal yang biasa. Ada banyak orang murid-murid yang berjalan dengan Yesus, perjalanan mereka sepertinya biasa-biasa. Tapi saudara perhatikan, di saat dia sembuh, Yesus berkata, siapa yang menjamah aku? Karena ada sesuatu tenaga yang keluar dari Yesus, dari dalam hidup saya. Ada power. Saudara perhatikan, di saat kita menjamah Yesus, memegang Yesus, memegang firman-Nya, dengan sungguh-sungguh mengimani jawaban Tuhan apapun pergumulan, persoalan rohani, jasmani, ekonomi, Tuhan katakan ada tenaga, ada power, ada jawaban yang tertransfer dalam hidup wanita ini. Karena ada sesuatu yang mengalir dari Yesus, adalah jawaban-jawaban dari apa yang dibutuhkan mengalir dalam hidup wanita ini. Saudara, kita berhadapan dengan Yesus. Saudara sedang mendengar firman. Saudara sedang menjamah firman Allah. Saudara sedang menjamah perkataan Allah.
Kita sedang memegang firman Tuhan. Kita sedang memegang perkataan Allah. Kita mengimani. Dan Yesus datang melepaskan kita dari kelesuan, dari tekanan hidup, dari berbagai persoalan sakit penyakit yang menghadang rohani, jasmani, ekonomi, kehidupan pribadi, keluarga. Dalam semua jalan hidup Tuhan pulihkan, Tuhan sembuhkan, karena kita mengandalkan Tuhan, mencari Tuhan, dan memegang firman-Nya. Kesimpulan saudara, di dalam firman Allah yang kita dengar pada saat ini adalah Tuhan ingatkan kepada saudara dan saya, dalam kondisi apapun tetap dengar Tuhan. Buka telingamu, buka hatimu, buka pikiranmu, dengar Tuhan, dengar perkataan Tuhan. Kedua, dalam berbagai tantangan, kelemahan, dan persoalan, Tuhan mengajar bangun dari kelemahan. Kemudian kita harus mencari Tuhan. Kita harus berjalan dengan Tuhan. Kita harus berada di samping Tuhan. Kita harus sejalan dengan Tuhan. Ketiga adalah selalu berikan waktu, berikan prioritas, datang kepada Tuhan, datang berdoa, datang mendengar firman, datang mengucap syukur, datang memuji Tuhan. Dan terakhir adalah setiap hari, setiap saat dalam hidup saudara sidang jemaat, kita terpisah satu dengan yang lain, tapi di dalam Tuhan mari kita bergandengan tangan. Kita pegang firman Tuhan, kita pegang janji Tuhan. Dan Tuhan berkata, Dia pulihkan saudara dan saya, Dia sembuhkan saudara dan saya, Dia memberkati saudara mulai saat ini. Hidup kita akan berubah. Badai ini akan berakhir. Badai ini Tuhan akan kalahkan. Dan untuk itu tetap berjalan, tetap dekat dengan Tuhan. Hidupmu semakin diberkati Tuhan, sehingga kehidupan, kesempurnaan tubuh, jiwa, rohmu dipelihara Tuhan. Suami, istri, anak-anak kita sekarang sampai selama-lamanya. Puji Tuhan. Sebelum kita berdoa, mari kita nyanyi satu pujian. Katakan Yesus terbesar di dalam hidup saudara dan saya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Katakan Yesus terbesar. Katakan Dia cintaku. Dia sembuhkan, Dia ampuni dan beri pertolongan. Katakan Dia tak berubah. Katakan Dia cintaku. Dia sembuhkan, Dia ampuni dan beri pertolongan. Katakan Dia tak berubah.
Inilah yang menjadi pengakuan kami. Kami katakan, kami umat-umat-Mu berkata, Engkau terlebih besar dalam semua perjalanan kami. Kami boleh menikmati lawatan Tuhan. Kami menikmati kuasa menjamah, memegang dan mengimani firman Tuhan. Hidup kami diberkati Tuhan, dikuatkan Tuhan. Ada semangat baru berjalan di depan bersama Tuhan yang memegang tangan kami, yang menuntun hidup kami dari kemenangan sampai kepada kemenangan. Saudara sekalian, mari kita mengangkat kedua belah tangan, kita arahkan kepada Tuhan Yesus. Saudara-saudara yang aku kasihi di dalam Yesus Tuhan di akhir ibadah, terimalah berkat persekutuan di dalam Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, yaitu di dalam berkat Tuhan Yesus Kristus menyertai kita sekalian mulai saat ini sampai selama-lamanya. Demi nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Sampai jumpa. Tuhan memberkati.